Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan share mengenai cold wallet. Di dalam dunia cryptocurrency kita bisa menyimpan kripto kita itu di berbagai macam media gitu. Yang satu ada di hot wallet, yang dua ada di cold wallet. Nah, yang cold wallet ini device offline yang tidak terhubung dengan internet, jadi dia sangat aman dan dia udah ada mekanisme recovery ketika terjadi kerusakan ke device offline ini, dan mekanisme recovery-nya itu sangat keren. Jadi hanya menggunakan kertas yang berisi 12 kata yang harus diurutkan sama untuk memulihkan kripto kita. Kalau suatu hari terjadi kerusakan device ataupun kehilangan, kita bisa dengan cepat merecovery-nya. Nah, yang kedua itu ada hot wallet. Hot wallet ini berbentuk aplikasi biasanya. Jadi aplikasi ini nanti dia akan menyimpan private key kita di dunia cryptocurrency, dan itu kita bisa menyimpan juga berbagai macam cryptocurrency di dalam hot wallet ini. Kelemahannya ketika device kita dihack atau handphone kita dihack gitu, private key ini bisa jatuh ke tangan orang lain. Ataupun handphone kita dicuri dan dia tahu di situ ada hot walletnya, itu bisa diambil. Nah, itu seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan cold wallet? Kita belajar dari kejadian FTX kemarin. Di kejadian FTX kemarin itu, FTX ini sebuah platform yang kita bisa jual beli Bitcoin di situ. Kita bisa tukar uang fiat kita dengan kripto. Nah, di situ dia juga bisa nge-hold kripto di situ kayak Binance, toko kripto, Indodax kayak gitu. Nah, itu dia bisa nge-hold di situ. Nah, FTX membawa kabur semua uang nasabahnya. Jadi semua uang yang ada di FTX itu hilang, dibawa sekejap mata oleh si ownernya FTX ini. Dan kejadian itu pukulan telak. Karena harusnya kripto itu kita nggak boleh percaya siapapun, nggak boleh percaya sama platform apapun. Itu yang diajarkan kan memang. Kenapa ditemukan kripto yang decentralized ini kan sebenarnya itu. Tapi kita lengah dan semua orang juga memakai FTX ini, dan yang ketipu banyak sekali. Jadi uangnya dibawa kabur sama ownernya si FTX ini. Nah, belajar dari situ kita lebih baik untuk menyimpan wallet uang kripto kita itu di device offline. Kelebihannya kita bisa bawa kemanapun. Kita misalkan ke Amerika gitu, kita bisa nukarkan kripto kita menjadi uang setempat ke exchange setempat kayak gitu. Jadi kita kayak bawa emas, tapi ukurannya sangat kecil gitu. Langsung saja saya review device-nya seperti apa dan dapat apa sih kalau beli Trezor Model T gitu. Ini adalah Trezor Model T. Boxnya sangat keren dan nyentrik ya. Pada box kita bisa menemukan beberapa info seperti koin apa yang disupport, keamanannya seperti apa, dan lain-lain. Oke, mari kita lihat dalamnya. Ya, ini di dalamnya kita mendapatkan device Trezor, dan nah ini sebenarnya ada tempelan magnetnya tapi sudah saya tempel. Di situ ada segel juga sudah saya lepas. Nah, ini dapat aksesoris juga, isinya USB-C, dapat beberapa stiker juga, stiker Trezor, dan ada buku manual. Untuk cara penggunaannya ada di bagian atas. Di sini saya akan coba menjelaskan gimana sih cara kerja blockchain ini gitu. Blockchain ini sebenarnya adalah decentralized ledger. Jadi kayak buku besar yang semua yang terhubung di jaringan ini mereka saling mencatat satu sama lain. Gimana untuk menentukan buku ini ditulis oleh orang yang tepat? Itu menggunakan private key tadi. Misalkan nih, si Alice ini pengen ngirim dana ke Bob. Public key dari si Bob itu akan dikirim oleh Alice, dan Alice akan nge-sign transaksi dengan private key dia. Dan ini akan diverifikasi oleh semuanya dengan public key tadi, karena alamat si Bob ini dengan public key si Alice ini. Jadi dia akan diverifikasi oleh semuanya. Kalau misalkan transaksi itu valid, nah dana ini akan diteruskan pada si Bob. Jadi dananya sebenarnya ada di jaringan blockchain ini. Bob ini hanya megang private key dia. Dan Alice ini ngirim ke Bob itu dalam bentuk public key-nya si Bob. Dan public key Bob ini bisa di-generate unlimited.
Misalkan nih Bob bisa bikin public key untuk dompet 1, dompet 2 kayak gitu. Itu bisa dia generate unlimited. Ibaratnya nomor rekeningnya bisa dia generate unlimited, tapi untuk mengakses nomor rekening itu 1 gitu. Nah, dia bisa seperti itu. Dan ini yang membuat kripto itu nggak bisa dimatiin sebenarnya ya ini. Jadi nggak ada centralized server di sini. Misalkan nih FBI mau nutup kripto gitu, mau dibunuh satu ini gitu. Ini ada di negara Amerika misal. Oke, dia mati satu. Tapi akan ada masih banyak yang lain gitu. Dan jutaan node yang ada di dunia ini itu saling terhubung untuk membuat satu buku besar. Misalkan nih di Indonesia dilarang, dia nggak bakal bisa hilang karena buku besarnya ini terhubung di semua negara dan itu di semua, bener-bener semua. Jadi nggak bisa untuk dimatiin 1-2 gitu, nggak bisa. Sangat sulit. Solusi satu-satunya untuk membuat ini bener-bener nggak bisa dipakai lagi itu mungkin secara serentak semua negara di dunia datengin semua server kripto dan itu dimatiin, dan itu kayaknya sangat nggak mungkin. Ya itu dia. Makanya negara mau nggak mau ya jadinya melegalkan kripto tapi sebagai aset, karena sifat desentralisnya ini yang sebenarnya keren gitu. Jadi nggak bisa dikontrol sama siapapun. Ketika transaksi itu terjadi, ini si Alice tadi misalkan mau ngirim dana ke Bob gitu kan. Nah, dia akan lihat transaksi itu akan di-create di bloknya. Ini tentunya sudah ditandatangan, di-create di bloknya. Nah, kemudian blok ini akan didistribusikan ke semua server yang ada di jaringan, dan semua server di situ akan memverifikasi transaksi di sini. Nah, dan kemudian bloknya itu akan di-add lagi menjadi blok seterusnya ketika transaksi itu selesai. Nah, kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Kayak ginilah blockchain itu ada handphone, ada laptop, ada PC, semua itu bisa terhubung untuk membuat blockchain ini possible. Keren kan? Trezor kita tadi itu bisa menyimpan beberapa wallet. Kita bisa membuat public key dari private key kita itu unlimited. Jadi kita bisa, misalkan nih, kita punya Bitcoin yang dikhususkan untuk tabungan anak, misalkan Bitcoin yang dikhususkan untuk kita trading, misalkan Bitcoin yang kita khususkan untuk tabungan bangun rumah kayak gitu. Nah, itu bisa kita bikin public key masing-masing, ataupun kita pakai untuk bisnis gitu, public key yang dikhususkan untuk transaksi bisnis gitu, itu juga bisa. Nah, kayak gitu. Dan itu semuanya bisa kita track karena kan di jaringan decentralized tadi. Jadi ketika kita mau ngirim dana ke si A gitu kan, nah itu kita alamat si A itu bisa kita track transaksi apa yang terjadi di dompetnya si A itu. Kita bisa tahu bahkan ada sisa saldo berapa di dompetnya si A. Jadi untuk pencucian uang itu sangat nggak mungkin di dunia kripto harusnya ya. Karena semua transaksinya itu bisa di track dan sangat transparan. Jadi nggak mungkin kalau mau pencucian uang itu malah bunuh diri kalau di dunia kripto. Kayak gitu. Kecuali memakai Monero. Monero itu memang diciptakan untuk nggak bisa benar-benar di track sama sekali. Kalau yang Bitcoin dan lain-lainnya ini bisa di track dan sangat transparan. Kita bisa juga beli dari websitenya, tapi nanti ya biaya cukai dan lain-lain lah, silakan ditanggung. Lebih baik beli di Tokopedia aja lah, sudah bersih semuanya. Nah, ini harga belum termasuk ongkir juga. Nah, sebenarnya yang saya jelaskan tadi kan sempat bahas tentang backupnya kan. Backupnya dengan 12 kata yang untuk nge-recovery private key kita. Sebenarnya yang model T ini dia support Samir Backup juga. Samir Backup itu kayak kata tadi itu ada di beberapa tempat yang kita itu harus ngumpulin semuanya untuk jadiin satu gitu. Nah, itu lebih aman lagi. Tapi aku kurang mendalami itu karena menurutku kertas aja udah sangat aman gitu. Dan dia juga ada pinnya kalau misalkan kita mau ngonekin ke PC gitu, dia ada pin. Dan dia juga ada konfirmasi di layar Trezornya kalau misalkan kita mau membuat transaksi kayak gitu. Jadi harusnya sangat aman sih. Nah, ini yang kita dapat. Yang tadi juga sempat saya jelasin, ada
Oh, seed recovery lupa nggak saya jelasin. Jadi sudah ada 2 kertas ini untuk recovery kalau misalkan private key kita hilang atau treasure kita rusak ataupun dicuri ataupun hilang. Nah, itu ada recovery seed. Ini udah dari bawaannya dari treasure. Dapat 2. Ini juga ada magnetic dock. Ada USB A atau USB C dan treasure-nya sendiri, dan dapat stiker tadi yang sempat saya jelasin. Nah, ini di sini kita bisa melihat portofolio. Ini saya hide rupiahnya karena nanti dikira songkak gitu kalau kita nunjukin berapa saldo kita. Kalau kekecilan nanti dihina-hina juga. Jadi ini di hide aja. Nah, ini saya baru transfer dari toko kripto dan juga Indodax. Itu saya oper semua ke wallet offline ini. Nah, ini Bitcoin, Little Coin kosong dan lainnya kosong. Cuman saya siapin karena nanti kemungkinan saya beli juga ini. Tapi yang sekarang saya fokus hanya Bitcoin. Ya, Bitcoinnya ini saya hold. Oke, nah ini saya bisa bikin wallet-wallet yang tadi yang saya bilang. Dan kita bisa nerima dari sini. Nah, ini ketika kita pencet, nah ini ada alamatnya nih. Alamat ini yang nanti ibaratnya kita kirimin uang, dia masuk ke sini gitu. Ibaratnya seperti itu, kenyataannya enggak. Kenyataannya uang kita itu sudah ada di jaringan blockchain sebenarnya. Ini cuma private key saja, kunci saja untuk mengambil uang kita sebenarnya gitu. Kalau uang kita itu sebenarnya ada di jaringan blockchain gitu. Dan jaringannya itu yang tadi itu, yang komputer banyak tadi itu. Nah, ini entah komputer, entah laptop, entah handphone, dan semua jadi satu membuat buku besar. Nah, disitulah uang kita. Jadi sangat nggak mungkin untuk bisa hilang. Oke, di sini kita juga bisa kirim juga. Nah, ini misalkan kita mau ngirim ke alamat siapa, berapa jumlahnya, kayak gitu bisa. Nah, ini mau pakai hike yang 10 menit nyampe tapi mahal, atau mau pakai yang 17 jam nyampe tapi sangat murah gitu. Nah, enakan tinggal pilih. Dan ini nggak ada fee dari exchange ya, karena ini langsung peer to peer. Ya, mungkin itu video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan di like jika ini membantu dan subscribe. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks.